Ya, pasti kita buka dengan slogan kita, Love PSBI, Hit Management. Seperti itu. Kan seperti itu beredar di mana-mana, nggak apa-apa gitu kan. Apa musim ini kita nggak ikut kompetisi dan harus vakum? Teman-teman pasti paham juga ya, dari tahun ke tahun ya, terutama sejak COVID itu dari 2021 ya. Kami sendiri yang membiayai PSBI untuk di kompetisi. Waktu itu yang kita paling niat itu sebetulnya tahun 2022 kalau nggak salah ya, yang kemudian kena kanjuruhan itu loh. Padahal kondisinya juga masih COVID, kita datangkan pemain-pemain yang bagus dan uji coba juga bagus, tapi ternyata ya memang nasib ya. Itu bahkan pada saat itu di persiapan aja habisnya hampir 500 juta pada saat. Dan akhirnya gagal di last minute gara-gara kanjuruhan. Di saat itu jujur saja ya, saya kayak titik nadir saya gitu loh. Karena saya sudah pernah mengalami yang seperti itu 2 kali. Ini mungkin Mas Kenong ingat ya di tahun 2015 ya, PSBI tidak bisa berjalan karena ya problem-problem politik yang ada di Indonesia. Itu jujur saja membuat saya sangat down sebetulnya. Memang tahun 2024 ini ada hajatan besar yang tidak bisa kita tentang Karanganyar ya. Itu kan kita sudah perpanjangan izin yang dananya sangat besar, sehingga kita fokus di situ. Nah, kemarin itu sebetulnya sudah ada 2 pihak yang siap mengelola. Salah satunya itu adalah sponsor kita sebetulnya di tahun lalu. Dan sudah oke, sudah deal, kita sudah salaman. Ternyata last minute, kurang 1 bulan, membatalkan sepihak. Karena alasan pribadi, alasan keluarga lah, intinya seperti itu. Kita tentu aja shock gitu loh, dalam waktu 1 bulan gimana nih? Kita juga gerak cepat, kira ada lagi yang mau mengelola. Itu pengusaha besar juga, dan dia punya klub lain. Bahkan pada saat itu minta mau membeli saham dan maunya mayoritas. Ya sudah, kita siap mayoritas. Tapi ternyata ketika format liga ini dirubah menjadi Liga 3 ke Liga 4, itu nggak mau. Katanya bosnya nggak tertarik kalau Liga 4, hanya karena pelabelan nama. Ya sudah, waktu sudah semakin mepet. Ketika kita konsultasi dengan pihak ASKAD, ya Mas, kalau nggak ikut tahun ini ya masih aman, nggak akan dicoret dari keanggotaan. Itu. Jadi kalau ini memang mengecewakan buat teman-teman, saya minta maaf, tapi ya kita berusaha sekuat tenaga, sudah menawarkan banyak pihak, ya tapi ya kalau harus sepenuhnya dikelolakan ke kami pada tahun ini, ya kami nggak sanggup. Tahun ini katakanlah kita jadi sponsor aja masih bisa. Kan saya sempat bilang ke calon pengelola itu ya, kalau sampai pegang nanti tak sponsori dari Karanganyar, nggak apa-apa. Tapi kalau kita suruh pegang full, ya ini problemnya kita juga punya prioritas yang mendesak. Karena urusannya udah masalah sandang pangan ini. Kalau nggak saya jalankan ya mati semua ini. Kayak pegawai saya, terus penghidupan di kami seperti itu. Untuk manajemen ataupun pengelolaan yang kemarin udah habis-habisan dan berdampak kan tidak mengikuti liga seperti itu. Ya. Mungkin opsi untuk menjual PSBI dengan tawaran MOU itu tidak berupa saham, jadi totalitas untuk dijual. Dan yang ditawarkan itu juga sekelas Liga 4, untuk penawaran nilai kan juga sesuai. Jadi mungkin beberapa calon pembeli mungkin mundur itu mungkin karena MOU-nya kurang serk, mungkin seperti itu. Ini sekaligus saya jelaskan agak ke belakang dikit ya Mas ya. Banyak sekali pertanyaan, kenapa nggak dikembalikan ke Pemkab aja? Masalahnya secara regulasi itu tidak dimungkinkan ya teman-teman. Karena Pemkab itu tidak punya cantolan hukum untuk mengelola klub sepak bola. Ya dari Permendagri tahun 2012 nomor berapa saya lupa seperti itu. Itulah kenapa munculnya PT Blitar Bola Mandiri itu kan berdasarkan munculnya Permendagri. Jadi kalau sekarang saya tawarkan ke Pemkab untuk dikelola, itu nggak ada cantolannya. Jadi tidak bisa. Kecuali kalau kepala daerahnya senang bola. Secara hukum memang tidak bisa. Tapi kalau kepala daerahnya itu senang bola, dia kan bisa aja mengumpulkan sponsor untuk menghidupi klub. Saya selama beberapa tahun itu pejabat-pejabat sudah saya tawari semua. Pak Rianto adalah orang yang pernah saya tawari. Bahkan untuk Pak Rianto free, tidak ada transaksi sama sekali. Betul-betul mau saya hibahkan ke beliau pada saat itu. Tapi beliau mengatakan bahwa ya nggak bisa Mas, karena aturannya begini dan saya nggak sanggup. Bahkan itu kepemilikan ya, bukan manajemen ya? Kepemilikan ya, PSBI saya kembalikan ke Pemkab gitu. Tapi memang tidak memungkinkan. Akhirnya saya datang ke Pak Henis pada saat itu. Dan Pak Henis meresponnya dengan ketawa kecil. Dia mengatakan PSBI itu yang bisa ngidupin cuma 2, Pak Embun sama keluarganya Pak Heri Nugroho. Yes ya. Dan ternyata tidak lama kemudian Pak Henis membuat Blitar Putra. Kemudian saya mencoba untuk menghubungi Mak Rini. Berapa kali saya menghubungi, responnya sangat lambat. Akhirnya sekalipun bisa direspon, pada saat itu hanya sekedar ingin pamit bertanding ke Liga. Ya, pantas-pantasnya kan kita kan pamit sama yang mangku daerah lah seperti itu ya. Hanya sekali direspon, ditunggu pagi, kita sudah mau berangkat pagi, ternyata di cancel.
Dan setelah itu sudah tidak pernah ada lagi respon. Nah, kemudian ada Pak Ade Rahmat pada saat itu, yang sudah berbicara tentang pemilikan. Jadi bahkan Pak Ade Rahmat pada saat itu maunya saham mayoritas. Di keluarga kami, saya waktu itu agak menentang. Karena apa? Ya beliau bukan orang Surabaya, bukan orang Blitar ya. Tapi pada saat itu saya kalah suara dengan Pak Heri Nugroho dan kalah suara dengan Pak Randu. Akhirnya saya relakan, ya sudah, saham mayoritas dikasihkan ke Pak Rahmat pada saat itu. Dan ternyata ghosting. Kabarnya beliau terpengaruh oleh salah satu politisi kakap ya, yang juga pernah menjadi ketua PSSI, yang istilahnya menahan supaya nggak usah pakai PSBI. Jadi sudah 4 pejabat daerah, ini belum termasuk pengusaha, orang-orang di Jakarta, saya sudah ngamen kemana-kemana seperti. Jadi salah sekali kalau mengatakan bahwa saya ingin menguasai PSBI untuk diri saya sendiri. Harapan terbesar kami sebenarnya satu, Pak, PSBI bangkit. Tidak berlebihan juga ketika supporter bilang hate manajemen love PSBI, karena sejatinya pihak yang bertanggung jawab atas kebobrokan PSBI saat ini ya manajemen. Karena kami supporter di grassroots tetap mem-PSBI-kan Blitar dengan cara kami, tapi timbal baliknya seperti apa? Dari tahun ke tahun kita tetap seperti ini, Pak. Siapa yang paling saya salahkan di sini? Ya tatanan manajemen. Karena beberapa liga dari tahun 2017 sampai sekarang mungkin itu sekelas supporter itu nggak tahu adakah di situ manajemen bagian public relation-nya, pemasaran lah atau apa-apa. Yang kami tahu ya juga cuma Mas Randu, Mas Wima, itu aja. Lainnya kita nggak tahu, tidak berlebihan ketika teman-teman sudah mulai tidak percaya. Karena sekelas Blitar dengan pola supporter yang begitu fanatik, tapi kok kenapa pengelolaan klubnya dibikin seperti kayak sekelas Tarkam yang mungkin lebih profesional Tarkam. Karena beberapa kali teman-teman di sini juga aktivis sepak bola Tarkam, Pak. Jadi kalau bicara masalah manajerial mungkin teman-teman sudah sedikit banyak memahami, Pak. Tuntutan dari supporter sebenarnya cuma satu, membangun sepak bola itu tidak bisa loh, Pak, dengan cara pragmatis football. 1 tahun 2 tahun kita bangkit, nggak mungkin, itu nggak masuk akal. Terus ketika kita bicara masalah banyak tokoh-tokoh politik yang mungkin nggak mau memegang dan lain. Politik itu kan ada yang namanya garis menggaris, Pak. Titan meniteni. Kita nggak bisa lepas dari itu. Makanya kepentingan politik sama ketimbang sepak bola itu juga harus clear dulu. Apakah politik harus lepas dari sepak bola? Menurut saya sangat tidak. Karena itu salah satu hal yang menyebabkan PSBI itu maju, Pak. Karena Mas Bima tadi bilang masalah PSBI mau dibahkan ke Pak Rianto dengan nominal bahkan tidak ada nominal. Seumpama, Pak, waktu itu bisa diputar dan saya dan supporter teman-teman sepakat bahwasannya piye lek, ayolah dihibahkan ke supporter. Yang dihibahkan itu secara manajerial aja atau secara SK atau badan hukum itu, Pak. Terus yang kedua, masalah pemerintah yang tidak mensupport PSBI dan lain-lain. Terus adanya Blitar Putra dan lain-lain. Saya itu tidak memahami, Pak, ya. Ada garis historis apa di belakangnya. Yang saya tahu adalah ketika bicara politik, kita juga bicara partai politik. Dan partai politik semuanya pasti punya kepentingan politik masing-masing. Nah, makanya supporter itu juga harus memahami. Membangun sepak bola, membangun PSBI tidak hanya dengan cara ketemu ini. Itu namanya pragmatis football, Pak. Yang teman-teman supporter harapkan adalah grassroots-nya, manajemennya dulu itu dibenahi dulu. Ayo kita diskusi, win-win solution. Solusinya bagaimana? Ranah supporter kan ranah mendukung. Menurut saya PSBI nggak ada, Pak. Regenerasi kita di akar rumput itu jalan. Kita terbuka aja. Supporter itu selalu dilibatkan. Supporter punya dapur sendiri, manajemen punya supporter sendiri, terus pemilik saham punya dapur sendiri. Oke lah, kita tidak bakal masuk ke ranah-ranah itu. Tapi harapan saya, ayo Pak, ini Blitar loh. Kultur sepak bola kita itu udah berapi-api. Seumpama nanti Mas Bima menghibahkan kepada supporter atau menghibahkan kepada siapa, saya harap itu yang memang harus direalisasikan untuk saat ini. Karena Mas Bima juga bilang pendanaan tim itu luar biasa mahal. Anggapan-anggapan untuk manajemen itu saya rasa nggak masalah ya. Mau dibilang nggak profesional, lebih Tarkam, saya nggak ngurus masalah itu. Tapi coba kita lihat sejarah itu penting ya untuk memahami kenapa kok akhirnya manajemen hari ini menjadi manajemen yang lebih buruk dari Tarkam menurut perspektif Anda, kan seperti itu ya. Oke, kita flashback. Sekarang saya tanya, di 2017-2018 yang sudah aktif sini siapa? Yang sudah aktif sering ketemu sama manajemen? Ada? 2017-2018 ada? Yang sudah aktif? Jadi di tahun 2018 ketika saya pada saat itu didesak untuk mundur ya, karena waktu itu kita degradasi. Akhirnya kita ketemu nih sama supporter. Saya bahkan sudah menawarkan, ayo kita kelola yuk, kita go public yuk. Kena seperti itu. Kita go public yuk, saya share buat supporter yuk. Kita nanti urunan seperti itu. Ya, tapi kemudian tidak ada tindak lanjut. Nah, ketika saya mundur, pada saat itu saya di demo di stadion, saya mundur. Kemudian saya ngajak perwakilan supporter untuk, ayo kita ngobrol baik-baik aja di dalam stadion, apa di dalam ruang ganti ya. Kenapa ada ya? Saya di luar dipisui, dicaci maki. Terus daripada
panas-panasan, ayo 10 orang masuk. Akhirnya mereka bilang, supporter aja yang ngelola mas. Cara mau ngelola gimana? Gampang mas, kita anggota ada 5.000 orang, kalau kita 100 ribuan dapat 500 juta. Oke ya, oke salaman ya. Ya wes, suwun mau mengelola. Yang terjadi adalah apa? Supporter meninggalkan temannya di manajemen sendirian. Mungkin kalian tahu satu nama, sampai sekarang hidupnya kasihan, ya betul-betul jatuh, ya, dan dia curhat sama saya. Begitu masuk mas, semua meninggalkan saya mas. Dia harus menggadekan 1-2, harus menggadekan apa namanya aset-aset yang dia punya sampai sekarang. Ketika oke, sekarang saya hibahkan supporter, apa ini nggak akan berulang lagi? Karena supporter dulu waktu itu tanda kutip ya, sesumbar loh, 100 ribuan, 5.000 orang 500 juta dapat. Oke, yang terjadi adalah betul-betul ditinggalkan loh ini si anak ini satu, sampai akhirnya jatuh lagi ke kasta yang lebih rendah lagi. Nah oke ya. Terus COVID, sampai 2021 di tengah-tengah kondisi COVID seperti itu, ada undangan harus ikut kompetisi. Akhirnya dengan berat hati, bayangkan COVID loh ya, pemasukan aja nggak ada saya di situ, hanya untuk bertahan. Akhirnya saya masuk dan pada saat itu bikin Liga Lapis Kukus, kalau pernah dengar ya. Jadi kita mendatangi klub-klub, kita bikin klub lokal, pada saat itu kita sudah punya ide untuk bikin kompetisi internal PSBI, bahkan YouTube-nya jalan semua pada saat itu. Dan kita dengan materi seadanya, kita memang gagal lolos dari penyisian. Di musim kedua, saya betul-betul pada saat itu totalitas. Saya bentuk manajemen, bahkan saya ambil orang dari media, ya mantan TV One, saya masukkan, kita menggelar namanya Liga Lapis Kukus, dan kita membuat sebuah tim yang cukup kuat pada saat itu. Gabungan dari jebolannya akademi klub-klub besar juga tambah separuh orang Blitar seperti itu. Tapi ternyata tidak jadi. Persiapan aja uang hampir habis 500 juta pada saat itu. Tapi tidak jadi. Itu yang membuat saya akhirnya drop. Saya melihat bahwa kok caranya kayak gini terus, ya berat kita kan. Kalau ketidakpastian yang hal seperti ini. Sehingga di musim berikutnya saya memilih untuk mundur teratur pada saat itu. Pak Randu yang ingin maju, udah saya kelola saja dah. Oke, Pak Randu waktu itu dibantu sama Demi dengan seadanya. Pada saat itu sebetulnya Pak Randu juga tidak mau awalnya ya, karena pada saat itu dia kan juga akan maju pileg. Tapi teman-teman supporter kan juga nemuin juga, minta-minta supaya dijalankan. Akhirnya dijalankan. Tapi Pak Randu udah bilang, kita nggak ada target lo ya, karena uang kita terbatas. Dan akhirnya ya, yang terjadi kita match pertama ada oknum supporter yang bikin ulah. Kita kena sanksi, pemasukan nggak ada. Itu pun kita sudah lolos loh, udah melebihi target ya, sudah melebihi target, kita lolos ke babak kedua. Ketika kalah ngelawan tim yang raksasa-raksasa itu Persidikap ketemu siapa? Ya sudah, ketika kita dihujat pun ya sudah, habis itu hak kalian untuk menghujat. Jadi kalau memang dianggap sebagai manajemen yang lebih buruk tarkam, itu sejarahnya. Kalau kita bicara masalah historis, oke lah, historis untuk belajar dan lain-lain. Itu juga salah satu bentuk kecintaannya supporter kepada tim. Tapi gini Mas Bima, sejarah itu kan memang pasti terulang, tapi dengan pola yang berbeda. Supporter mengelola itu bukan diartikan supporter nanti yang menjadi manajemen, tidak. Intinya bagaimana sih? Asetnya PSBI kan supporter sekarang. Supporter ini kan punya yang namanya bergen possession sendiri-sendiri Pak sekarang di masyarakat. Bukan wes tak kira supporter, benar supporter kok ngolah dengan ini terus prestasi degradasi. Kita tidak setinggi itu ekspektasinya kita. Tapi maksud saya ketika tadi Mas Bima bilang masalah dihibahkan ke Pak Rianto dengan nominal yang nol tadi Pak, maksud saya. Seumpama supporter memfasilitasi ketemu atau supporter nanti intinya ada iktikat untuk meng-follow up itu. Harapan saya apakah itu memang untuk di-nolkan lagi? Maksud saya gitu. Kan Mas Bima tadi bilang enggak apa-apa tak hibahnya ke Pak Rianto. Kebetulan Pak Rianto pada saat itu memang bukan jadi pejabat publik, wajar ketika menolak. Seumpama statement itu diulangi kembali. Ini Pak Rianto diolah dengan cara bagaimanapun, terus nanti badan hukumnya, direkturnya atau mama diatur bagaimana, terus nanti ASKAP, PSSI lewatnya bagaimana. Supporter tuh di situ. Ketika ada peluang untuk mengenalkan, menghibahkan ke ASKAP atau ke pemerintah secara garis besarnya Pak Rianto saat ini, karena momentumnya adalah bupati terpilih, ya ayo. Tapi kan saya bercerita yang 2018, karena jelas-jelas supporter mengatakan bahwa kita bisa kelola sendiri. Logikanya 100 ribuan kali 5.000 orang jadi duit. Nah, makanya saya cerita seperti itu. Masalah hibah bukan masalah buat saya, tapi tentu saja itu kontekstual. Dan itu sebetulnya saya sudah mengarah ke sana ya. Kemarin, sekitar ya seminggu sebelum pilkada ya, ini ucapan dari ASKAP dan ASKOT. Memang tidak langsung ke saya.
Yang satu ngomong ke Pak Randu, yang satu ngomong ke Pak Ipung. Yang bahkan mereka mengatakan bahwa ya sudahlah, ngapain sih Blitar ini punya klub sendiri-sendiri. Wes dilebur kabeh nang PSBI semua. Saya langsung ya sudah, kalau Askap memang mau seperti itu. Karena sebetulnya tahun-tahun sebelumnya saya juga sudah pernah menawarkan, dan ternyata kan ya itu tadi yang nggak ada cantolannya, yang membiayai kompetisinya mereka saja sudah sangat kesulitan gitu ya. Ini kebenaran seperti apa? Ya mohon nanti diklarifikasi yang bersangkutan, karena saya dapat informasi ini dari Pak Randu dan Pak Ipung, orang yang saya percaya ya. Ya saya langsung antusias bilang ke Pak Heri juga. Ya sudah, kalau Askap masuk, wis gak usah pakai transaksi-transaksian, ayo kita melebur bareng. Tapi kemudian saya di ghosting lagi. Memang pada saat Pak Ipung bilang, Mas soalnya orangnya masih repot pilkada. Pilkada selesai saya tanya gimana, nggak dijawab lagi. Mudah-mudahan ditonton, ya jadi kalau dari Askap memang mau masuk, saya dengan senang hati membuka pintu ya. Mudah-mudahan tidak di ghosting lagi ke depannya. Kemudian kalau terkait sama teman-teman ya, porter nanti misalnya dapat bagian terus dari tokoh-tokoh, saya nggak ada masalah. Beda lagi kalau yang mau masuk adalah katakanlah pengusaha misalnya. Ya, atau orang yang saya lihat secara pribadi dia punya kepentingan politik yang jelas ini kepentingan politiknya. Oh ya ada harganya. Karena gini loh, saya menghibahkan ke orang itu, jaminannya apa dia akan benar-benar berjuang untuk PSBI. Misalnya 0 rupiah, terus setengah jalan, terus dijual keluar. Paling nggak kalau dia ngeluarin duit pertama, itu adalah bukti bahwa dia serius. Terus kedua, berarti dia sanggup, dia mampu. Kan seperti itu logikanya kan. Tapi kalau yang kita berbagi untuk memang elemen-elemen pencinta bola ya, ada Askap, mungkin nanti perwakilan dari pemerintah, bahkan kita itu sebetulnya sudah berpikir tentang kita membentuk koperasi. Sebagian saham yang kita berikan untuk koperasi-koperasi yang isinya nanti sponsor-sponsor. Ada seperti itu sebetulnya. Kalau harapan dari mantan-mantan pemain itu, PSBI itu bisa berprestasi lagi. Seperti era-era 2012 ya, kita hampir kayak SL juga. Sekarang kita kayak mati suri, untuk bangkitkan lagi itu pasti butuh waktu yang langsung ujuk-ujuk. Jadi kayak mie instan ya, jadi kita harus usia dini, grassroots-nya jalan, kompetisinya jalan. Sebenarnya kita juga coba itu masih usulkan dulu kan ada kompetisi itu kan, kompetisi Liga Lapis Kukus. Akhirnya kita temu berapa pemain itu 7-8 pemain. Akhirnya sekarang habis kompetisi nggak jadi, ternyata di EPA laku semua Mas. Iya. Di Borneo, di Anu laku semua anak-anak. Jadi Blitar ini punya potensi. Jadi siapapun yang pegang PSBI selama itu baik untuk prestasi ke depan ya. Saya, teman-teman masih support. Mau melanjutkan dari Mas Aldi tadi, berarti opsi untuk saham mayoritas ini dihibahkan ke masyarakat masih mungkin ya? Ada opsi itu? Saya jelaskan ya, closing ya. Karena kalau untuk koperasi sebenarnya supporter itu sudah punya 9 bulan yang lalu pun sudah berdiri. Jadi ini intinya nanti kalau kami dari supporter mau memfollow up kembali yang dari Mas Bima mau menghibahkan 0 rupiah kepada Pak Rianto yang saat itu belum tokoh publik. Berarti untuk saat ini Mas Bima bisa dikatakan menjawab kalau itu sudah nggak berlaku untuk saat ini ya Mas. Oh kalau sekarang kontekstual, nanti kita lihatlah seperti ya. apa. Karena gini, ini mohon maaf sebelumnya karena isu yang beredar di kalangan teman-teman dan masyarakat. Kalau pada saat itu Mas Bima ini menawarkan ada nominalnya seperti itu, ada nominalnya siapa? Ke Pak Rianto. Oh nggak ada. Tidak Jadi ada. isu itu salah ya Mas? Saya pastikan tidak ada sama sekali. Kalau tadi yang Mas Bima sampaikan pernah ngasih nominal kepada orang yang mau beli dengan kepentingan mereka, itu pernah nggak Mas Bima ngasih berapa nominalnya ke orang tersebut, itu berapa biar kita semua itu juga tahu. Sebenarnya juga pernah gratis, juga pernah diberikan ada harganya. Kalau harganya itu dari Mas Bima dulu berapa? Jadi gini, saya belum pernah secara serius ya dealing masalah harga. Saya pastikan Pak Rianto saya sama sekali tidak matok harga pada saat itu. Bahkan yang kedua, PSB ini pernah mau dibeli sama pengusaha Kalimantan. Ya, kalau pengen tahu harga berapa? 3M, 2,8 M tepatnya. Saya bakal dari telepon stafnya beliau. 2,8 M. Dalam posisi saya bonjol pada saat itu. Kalau saya mementingkan kepentingan saya sendiri, udah saya jual itu sudah PSBI, tapi tidak saya lepas. Karena nanti PSBI pasti akan dibawa Kalimantan dan dirubah namanya. Terus terkait sama pihak-pihak yang ingin mendekati, sampai setelah itu belum ada yang benar-benar serius. Saya itu bisa memahami kalau teman-teman kesel ya. Saya bisa memahami ketika ada salah paham. Cuman yang saya sesalkan tuh ada oknum-oknum yang nyebar berita yang nggak benar gitu loh ya. Bahkan justru orang-orang yang ngerti loh keseharian kita seperti apa. Ya, seperti saya pernah dipersalahkan dulu, saya pernah disalahkan dikatakan bahwa saya nggak mau ketika ada pengusaha dari Surabaya yang
mau membiayai. Pernah dengar nggak itu? Pengusaha dari Pakuwon itu. Jadi saya digoblok-goblokan gara-gara itu. Itu aja terjadi salah persepsi gitu loh. Saya waktu itu bertemu sama dia, tak pikir dia akan menjadi salah satu owner membeli saham. Ternyata dia minta jadi manajer dan minta dibayar. Capture screen-nya ada. Saya tunjukkan, saya kirim ke temanmu anak Freedom Gate itu. Iki lo liatan, iki lo jalur bayaran wongnya gitu loh. Tolong teman-teman ya, saya tuh nggak ada niatan untuk ngangkangi PSB ini, nggak ada gitu. Cuman kita harus lakukan ini dengan cermat ya. Kalaupun nanti kita share, kita hibahkan secermat mungkin. Jadi jangan sampai kita salah langkah. Kalau bicara tentang kontekstual tadi yang mau dihibahkan, ya saya memahami itu ada kepentingan, ada dua kepentingan, maksudnya kepentingannya Mas Bima sendiri dan pihak-pihak yang akan dihibahkan gitu maksudnya. Saya memahami itu. Intinya itu akan dibawa kemana oleh Mas Bima ini nanti. Kalau memang dihibahkan itu tidak mungkin dilakukan karena konteks kepentingannya tidak terpenuhi, terus apa kelanjutannya gitu aja. Oke. Jadi saya sekarang ini bagian penting ya. Jadi saya kasih opsi-opsi bagaimana PSBI ini supaya bisa berjalan ke depannya. Opsi pertama adalah opsi hak kelola. Kalau hak kelola itu adalah hak manajerial yang kita bisa diskusi setiap 1 tahun. Opsi kedua adalah pelepasan saham. Nah, pelepasan sahamnya ada 2 macam, total atau sebagian. Melepasnya itu yaitu tadi bisa nominal, bisa enggak, tergantung siapa. Gitu loh. Katakanlah askap mau bareng-bareng kita ngelola bareng, tapi kalau perorangan, kok Pak. Katakanlah nanti ada pengusaha, terus jaminannya apa? PSBI itu nanti bakal tetap. Ya kalau setahun itu, kalau nanti 2 tahun, 3 tahun dia merasa bahwa PSBI ini, nggak prospek, digeletak, saya udah nggak bisa masuk lagi ke sana. Kalau dikasih cara cuma-cuma, tapi kalau dibeli ya beda soal ya. Kalau udah dibeli ya memang, ya udah hakmu seperti itu kan. Jadi opsinya seperti itu. Opsi ketiga, ini opsi yang agak ekstrim ya, saya kasih ya. Yang kalian dukung siapa? PSBI kan? Bukan PT Blitar Bola Mandiri kan? Ya sudah, kenapa nggak buat perusahaan sendiri? Buat aja PSBI 1930. Kalau teman-teman sebagian meyakini bahwa PSBI itu lahirnya 1930, buat aja PSBI 1930. Buat PT sendiri. Misalnya seperti itu. Itu opsi-opsi dari saya, silakan dipertimbangkan. Kalau ngomongin sejarah, bagaimana dulu prosesnya dari pemerintah untuk diswastakan menjadi PT Blitar Bola Mandiri seperti apa gitu Mas? Ya. Biar semuanya yang nggak ada di sini semua juga bisa tahu. Oke, gitu, ini penting sekali karena juga banyak orang yang menggugat ya. Ini gimana sih PSBI kok tiba-tiba jadi miliknya keluarga Heri Nugroho seperti itu ya. Jadi kembali lagi kepada Permendagri 2012. Pada saat itu resmi APBD dilarang. Dan waktu itu memang waktunya tidak lama. Memang harus segera bikin PT. Memang mepet pada saat itu. Akhirnya buat PT Blitar Bola Mandiri. Otomatis saya dimasukkan. Salah satu pemegang saham dengan Pak Heri. Dan sekali lagi pada saat itu Pak Heri juga menawarkan Pak Rianto pada saat itu. Bukan hanya Pak Rianto, menawarkan ke Pak Sekda juga. Pak Sekdanya pada saat itu Pak Palau. Tapi ya saya kurang tahu bagaimana, intinya ya mereka berdua mengatakan sudah Pak Heri saja. Karena waktunya sudah sangat mepet ya, dan saat itu saya kan belum di manajer ya. Jadi mungkin saya nggak tahu apakah Pak Heri juga udah komunikasi kemana-mana, kalau beliau sendiri kan juga pejabat publik gitu. Ya sudah wes, didaftarkan 2 nama dulu yang penting dan jadi. Jadi ceritanya seperti itu. Dan sejak 2013 itu pun saya nggak pernah berhenti untuk ngajak, ayo siapa masuk, ayo siapa masuk. Tapi kalau saya boleh sharing ya sebetulnya ya teman-teman ya, ini saya sendiri tuh merasakan sampai beberapa tahun terakhir ya, sampai mengatakan gini, PSBI ini bener nggak sih masih didukung gitu loh. Kalau supporter sudah pasti saya nggak akan ragukan ya keinginannya untuk PSBI, loyalitas untuk PSBI ya, terlepas dari hubungan manajemen dan supporter ya. Tapi di luar supporter ini loh, saya sampai akhirnya termasuk ini loh, pesimis gitu loh. Saya ngamen di Jakarta ini, ketemu orang gede-gedean, dia bilang, oh iya hebat-hebat, sudah nggak ada apa-apa. Bahkan sesimpel saya share di grup alumni SMA saya saja ya, ini loh perkembangan PSBI. Slow respon. Tapi begitu ngomongin Arema, begitu ngomongin Persebaya, wah muncul semua. Jadi kayak semacam, kok kita disuruh berjuang sendiri ya. Nggak kurang-kurang loh pengusaha besar kayak temui, angkat tangan semua. Ini PSBI ini bener nggak sih masih diinginkan sama masyarakat Blitar apa enggak? Dari orang-orang yang mau jenengan tawari untuk investasi ke PSBI, itu ada nggak dari timnya Mas Bima yang menganalisa kenapa kok orang-orang ini nggak mau masuk ke PSBI? Ya kita hanya bisa menebak-nebak. Pertama mungkin sepak bola ini kan bakar uang. Iya kan? Hanya orang yang gila loh yang mau mengelola sepak bola atau memang crazy rich. Ya konon katanya juga klub-klub besar itu kan sebetulnya kan tempatnya putaran uang-uang yang nggak jelas seperti itu ya. Saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti iklim sepak bola kita itu belum bisa dijadikan investasi. Karena normalnya orang punya duit, mereka berpikir bisnis kok. Mungkin saya aja terlalu bodoh gitu loh. Bayangin saya 10 tahun loh ya, sampai kayaknya separuh penghasilan saya itu kayak PSBI tok gitu loh. Sampai buat mengembangkan bisnis saya aja kesulitan saya. Dan itu yang normal, saya nggak normal pada saat itu mungkin.
Sehingga saya pun sekarang saya sadar bahwa ya saya punya kehidupan juga, saya juga ingin berkembang. Nggak bisa uang terus-terusan larinya ke PSBI terus. Kita lihat realitasnya hari ini coba. Apakah pencinta sepak bola hari ini itu sama dengan pencinta sepak bola 10 tahun yang lalu? Lihat stadion-stadion di Liga 1 itu. Berapa banyak yang full terisi. Nah itu ada pertimbangan juga. Kenapa orang nggak mau gitu kan. PSBI udah berapa tahun stadion nggak pernah terisi penuh. Kedua, ya mungkin ada faktor-faktor politis yang saya nggak tahu seperti apa. Dari lubuk hati yang paling dalam saya, ayolah PSBI nanti kita kembalikan ke Askap Kabupaten. Karena lahirnya PSBI itu dari Askap. Ya, dan harapan saya Mas Bima, PSBI kembali lagi menjadi rumah besar yang tidak pernah kosong. Karena sekarang ini kan PSBI itu kan seperti rumah kosong, Mas. Ada liga, ya ada pemain, itu berarti rumahnya terpenuhi. Harapan saya, PSBI itu kembali seperti dulu, Mas. Jadi ada pengurusnya. Ketika kita pengen sepak bola Blitar maju, ya grassroots ini kita tata. Lah, sebelum grassroots ini kita tata, rumahnya itu kita tata dulu. Dengan cara-cara seperti nanti insya Allah teknisnya, entah itu saham, entah itu nanti hibah, dan lain-lain. Api elake PSBI itu, lah enggak awak dewe sing dandani siapa lagi? Tidak ada liga, Mas Bima, dan tidak ada tim. Supporter itu regenerasinya dengan bagus, Mas. Mengadakan acara ini, mengadakan ada ini. Jangan dibilang itu untuk supporter, untuk Freedom Gate, untuk Brisman, untuk Brighton, saya tidak, Mas Bima. Itu semua murni untuk PSBI ke depan. Tapi kalau rumah besar ini secara grassroots masih belum ketata, apalagi banyak harapan-harapan di bawah, Mas G. Potensi-potensi pemain ini tidak tertata dan tidak terfasilitasi. Ya kita nggak usah marah ketika kita masih stuck di sini. Kita bicara Blitar Putra, PSBR, dan lain-lain. Itu secara seleksi dan lain itu sangat amat terbuka. Dan progress reportnya selalu kita itu, bahkan ning Pradipatria dan lain-lain, progress report tim-tim seperti itu malah justru terekspos. Malah justru kebanggaanku kalau segini. Tidak ada kabar di tim kebanggaanku. Supporter Mas Bima tetap di belakang. Jadi harapan saya Mas Bima, ada dua sektor yang harus kita perbaiki bersama. Yaitu rumah besarnya, setelah itu adalah bakat dan pembinaan grassroots yang harus kita laksanakan. Masa supporter Mas Bima, aku yakin supporter tidak bakal meninggalkan PSBI itu sendiri. Dibuktikan dengan tidak ada liga dan tidak ada tim, supporter tetap mengadakan regenerasi dan tetap mengadakan kaderisasi di kelompok-kelompoknya. Saya sepakat bahwa yang namanya perbaikan ya, dalam kondisi apapun, bahkan dalam kondisi performa tim bagus pun, perbaikan itu harus kita lakukan ya. Cuman, saya itu sebetulnya benar-benar vakum itu kan setahun terakhir ya. Kalau dipikir bahwa kita tidak melakukan katakanlah manajerial dengan benar, ya kita mulai bangkit lagi tahun berapa sih? 2021 kan waktu Covid kan ya. Kita melakukan seleksi terbuka, kita buat liga internal. Sekarang saya tanya di Indonesia atau di Jawa Timur di kelasnya Liga 3 ini, klub mana sih yang punya liga internal yang setiap pertandingannya diputar di YouTube? Di mana? Kita tidak terbuka untuk seleksi di mana gitu loh. Sangat terbuka. Ya mungkin masnya yang waktu itu nggak nonton gitu ya. Seleksi, masalah seleksi. 2021, 22, 23 Mengawal Mas, tapi kan banyak teman-teman. Begini loh Mas, 2022 Liga Lapis Kukus itu kurang terbuka bagaimana? Di YouTube kan semua loh. Bener ya? Jadi oke, saya setuju bahwa kita harus perbaikan, tapi bukan berarti selama ini kita nggak ngapa-ngapain, enggak gitu loh. Kita selalu kok komunikasi seperti itu. Memang tahun terakhir ya, karena memang itu Pak Randunya juga punya hajatan pileg, saya juga hajatan kebun ini. Itu memang tahun terakhir saya, ya karena saya juga agak trauma dari tahun sebelumnya. Terus kedua, harapan dikembalikan ke Askap. Sekali lagi ya, Askap kalau secara official pasti nggak bisa. Tidak memungkinkan bagi Askap dan Askot untuk mengelola PSBI. Kalau mau ya mereka bikin, nggak tahu bikin apa, bikin PT baru, nanti anak PT yang nanti di-share saham ke situ bisa seperti itu. Kita dari teman-teman supporter mungkin juga membantu Mas Bima biar lebih fokus ke keluarga dan bisnisnya. Mungkin nanti kita bantu untuk komunikasi lagi ke pemangku yang baru, Pak Rianto khususnya. Nanti kita kawal bareng-bareng biar Mas Bima juga tidak merugi terus berdarah-darah. Saya pribadi mesak nih sampai usaha-usahanya. Jadi ya harapan kami mungkin bisa dikembalikan, mungkin bisa diserahkan atau di gimana ya bahasannya ke Pak Rianto dengan MOU yang mungkin bisa disepakati semua. Contohnya tadi kayak dihibahkan mungkin seperti itu daripada nanti merugi terus. Itu bahasa halus dari Mas Dang Minggato Mas. Yang pasti sebetulnya kebersamaan saya atau keluarga saya dengan PSBI itu kan bukan cuma 10 tahun terakhir ya, bahkan dari tahun 94 ya. Dari zaman saya masih kecil, masih tinggal di Malang, Bapak tuh sudah jadi manajer PSBI. Jadi memang perjalanan panjang.
Tapi memang tidak ada sesuatu yang tidak berubah ya. Sesuatu harus berubah untuk yang lebih baik. Dan sekali lagi kita tidak pernah mencoba menguasai PSBI sendiri. Jadi saya apresiasi teman-teman datang, kita cari solusi ke depan seperti apa. Yang saya harapkan adalah teman-teman sama-sama menjaga kondusivitas. Kalau kita sudah komunikasi di sini, ya kita juga dibantulah. Jadi jangan biarkan lagi ada 1-2 oknum yang justru mengail di air keruh seperti yang sudah-sudah. Karena itu benar-benar loh berita-berita yang nggak benar seperti itu akhirnya saya tertidur gitu loh. Padahal yang lolos PSBI itu nggak untung secara bisnis ya enggak. Jadi itu saya terbuka, mudah-mudahan nanti ini menjadi ajang yang baik. Amin. Untuk masa depan PSBI. Ya, sekali lagi terima kasih atas dukungannya. Mohon maaf apabila selama ini mungkin ekspektasinya jauh dari yang diharapkan. Tapi yang jelas kami sudah berusaha sekuat tenaga. Ya, semoga ini juga video ini membuka mata kita semua bersama bahwa PSBI itu layak untuk diselamatkan. Karena menyelamatkan PSBI itu bukan hanya menyelamatkan klub sepak bola Blitar, tapi sekeping sejarah perjuangan bangsa Indonesia.